Wanita Malam dari Desa, Bab 11 oleh Zahra Wardah. Bab 11, Sifat Asli Mas Tresno. Tapi apalagi mas, aku belum bisa menggajimu sekarang. Suaranya masuk ke ruang pendengaranku makin melemah. Gak apa-apa mas, lagian baru beberapa hari juga. Aku ikhlas membantu Mas Tresno. Aku tak tega mengambil gaji dari bos yang sedang terkena musibah. Boleh kita bertemu di rumahku Yati? Ada sesuatu yang mau aku omongkan. Tak bisa melalui HP, katanya. Baiklah, tapi nanti saat mantan suamiku sudah kesini. Oke. Aku pun mengakhiri percakapan lewat telepon dengan Mas Tresno. Beberapa menit kemudian Mas Tejo muncul. Dia baru saja selesai kerja. Tak perlu lama aku undur diri menemui Mas Tresno. Aku ke sana menggunakan ojek online. Jarak rumah sakit dengan rumah Mas Tresno tak begitu jauh. 15 menit aku sampai di depan rumah Mas Tresno. Masuk Yati, dia menyambut dengan senyuman. Syukurlah kalau Mas Tresno sudah kembali ceria. Mas Tresno masuk setelah memastikan aku duduk di sofa ruang tamunya. Beberapa detik kemudian dia membawa minuman untuk kami. Silakan diminum dulu Yati. Terima kasih mas. Kebetulan sekali tenggorokanku sedang butuh asupan air minum. Sebenarnya aku... Ada apa mas? Mas Tresno menatapku tajam, bagaikan harimau yang hendak menerkam mangsanya. Dia pun beringsut mendekatiku. Aku takut dan menjauh darinya. Namun Mas Tresno justru menarik lenganku. Tangannya hendak mencopot kancing bajuku. Mas, jangan mas, ucapku setengah menjerit. Dari awal aku menyukaimu Yati, tolong terima cintaku. Napasnya jelas sekali di telingaku tak beraturan. Tapi ini tak baik mas. Aku hendak melarikan diri, tetapi ia berhasil meraih tanganku yang akhirnya tubuhku jatuh di pelukannya. Jangan mas, tolong. Aku memberontak sekuat tenaga. Tak berhasil, sedangkan dia sudah mulai mencopoti kancing bajuku satu persatu. Akhirnya aku gigit tangannya, lalu lari keluar dari rumah itu. Lari sekuat tenaga, tiba-tiba ada mobil lewat yang hampir menabrakku. Yati? Dari kaca mobil itu, kepala Pak Thohir menyembul. Pak, boleh saya menumpang pak? Tolong saya pak, cepat. Tanpa ada jawaban dari Pak Thohir, aku segera membuka sendiri mobil itu. Untungnya Pak Thohir langsung membukakan pintu, jadi aku segera masuk. Ayo pak, cepat jalan, saya sedang dikejar orang, cepat pak. Pak Thohir pun mengikutiku, tampak jelas di wajahnya keheranan. Setelah jalan aku baru bisa bernapas lega. Siapa yang mengejarmu Yati? Tanya Pak Thohir. Mas Tresno pak, dia mau memperkosaku. Dasar Tresno si tukang cabul. Sudah beberapa cewek yang menjadi korbannya itu. Dulu sudah ada yang laporin dia ke RT sini karena suka menowel pantatnya cewek-cewek langganannya. Ternyata kini penyakitnya semakin parah. Kamu hati-hati saja Yati. Padahal baru saja kena musibah kebakaran. Dasar, nanti saya laporkan ke RT lagi tuh orang berkapok. Pak Thohir mengemudi sambil berang sendiri. Kemudinya sampai beberapa kali dipukulnya. Aku tak menyangka ternyata perlakuan Mas Tresno begitu selama ini. Untung saja aku jumpa dengan Pak Thohir. Bisa lolos darinya. Aku yakin sedikit banyak informasi tentang Mas Tresno barusan dari Pak Thohir adalah benar. Sebab Pak Thohir sudah lama menjadi tetangga Mas Tresno. Aku saja yang tertipu oleh kebaikan-kebaikan Mas Tresno. Pagi ini aku harus hati-hati melewati rumah Mas Tresno. Trauma. Seperti biasa aku ke rumah sakit menggunakan ojek online. Tak ada jalan lagi selain harus melewati rumah Mas Tresno untuk sampai ke rumah sakit. Akan tetapi saat melewati rumahnya pemandangan tak biasa di depan rumah itu. Mas Tresno tampak dipaksa keluar rumah oleh warga sekitar. Aku hanya bisa menyaksikannya sekilas dari motor. Mungkin laporan dari Pak Thohir sudah sampai ke Pak RT, sampai-sampai warga juga harus turun tangan mengusir dia dari daerah ini. Kali ini aku bisa bernapas lega. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, ponselku bergetar terus-menerus. Awalnya aku abaikan. Akhirnya aku meminta abang ojek untuk berhenti sebentar untuk mengangkat telepon. Di layar ponselku tertera nama Mas Tejo. Assalamualaikum, halo, ada apa mas? Waalaikumsalam, Aisyah Yati. Suara Mas Tejo kali ini aneh. Aisyah kritis, kamu segera ke sini.
Iya mas, ini di tengah jalan ke sana. Aku pun menutup telepon sepihak. Ayo bang, cepat kita lanjut ke rumah sakit. Secepat kilat aku segera naik kembali ke motor abang ojek. Kecepatan motor bang ojek pun kian meninggi sesuai instruksiku. Hatiku tak karuan, dunia seperti runtuh. Senyuman Aisyah tiba-tiba membayangiku, berdesakan di otakku. Tak terasa pipiku basah, air mata deras menganak sungai. Aisyah, jeritku dalam hati. Setelah sampai, aku lari menuju ruang ICU. Aku dapati Mas Tejo sedang sendiri di luar ruangan itu. Dia menunduk lesu. Mas, aku pun terduduk lemah di sampingnya. Aisyah sudah tak sanggup lagi hati, ungkapnya setelah menatapku. Apa? Maksudnya? Aku masih belum percaya ini ya Allah. Aisyah sudah meninggalkan kita barusan. Tangis Mas Tejo semakin deras. Pun aku masih tak percaya. Aku mengintip ruangan Aisyah dari kaca yang ada di pintunya. Sekujur tubuh itu sudah ditutupi oleh kain kafan. Aku terjatuh di depan pintu itu. Kita harus kuat ya, Ti, demi kebahagiaan Aisyah di sana. Mas Tejo mendekatiku lalu memapaku untuk duduk kembali di kursi. Kamu wanita kuat, cantik, aku yakin. Ikhlaskan Aisyah ya. Mas Walid menatapku penuh makna. Dia rela kembali dari luar kota demi menghadiri pemakaman Aisyah dan tentunya untuk menghiburku. Terima kasih mas, kerjaanmu bagaimana? Aku menatap wajah Mas Walid. Sudah, gak usah dipikirkan, kerjaanku banyak yang menghandle. Yang penting calon istriku ini ceria kembali, ucapnya sembari hendak mencolek hidungku. Namun tidak kena karena aku menghindar lebih dulu. Padahal hidungnya lebih menggemaskan, mancung daripada hidungku. Pesek. Setelah semua pelayan pulang, tinggal aku, Mas Walid dan Mas Tejo. Yati, aku rela kamu menikah lagi. Yang penting kamu bahagia. Maafkan aku selama ini yang tak bisa membahagiakanmu, ucap Mas Tejo. Jaga dia ya bro, sambungnya seraya menepuk pelan pundak Mas Walid. Lantas berlalu menyisakanku dan Mas Walid. Jaga dia ya bro, sambungnya seraya menepuk pelan pundak Mas Walid. Lantas berlalu menyisakanku dan Mas Walid. Siap mas, jangan khawatir. Nada Mas Walid sedikit tinggi supaya Mas Tejo yang sudah jalan lebih dulu mendengarnya. Aisyah, kami pulang dulu. Ibu doakan kamu bahagia di sana. Semoga kelak kita bertemu di surga. Amin. Aku dan Mas Walid pun meninggalkan area pemakaman beriringan. Tiba-tiba sandal yang kupakai putus. Sial. Mas, sandalku putus, begitu saat Mas Walid sudah jauh di depanku. Mas Walid pun balik badan lalu menghampiriku. Sandalnya dicopot seperti waktu itu. Dia berjalan tanpa sandal karena sandalnya diberikan kepadaku. Kamu tuh cantik-cantik tapi tukang menghabiskan sandal. Kami berdua saling lempar senyuman. Sekian. Bersambung. Terima kasih.